Kau yang berjalan di depan kami, Kau yang memimpin setiap kami. Dan selama Engkau berada di depan kami percaya bahwa hidup kami berkemenangan. Amin. Hidup kami mengalami banyak anugerah Tuhan. Kemurahan dan kebajikan-Mu mengikuti setiap kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini di ibadah perdana pembukaan gereja Sinar Holy Glory FHL Wajo. Biar kemuliaan-Mu melingkupi tempat ini, melingkupi setiap kami, dan kami berjanji segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Biar Engkau saja yang ditinggikan, biar Engkau saja yang bertata di tengah-tengah kami di gereja ini, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai beri salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati kita. Wow. Saudara, pada sore hari ini saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di mana ada hati yang merindukan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Di mana ada hati yang merindukan Tuhan, kuasanya dinyatakan. Di mana ada hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, di sana Tuhan bekerja. Amin. Hati yang merindukan Tuhan. Saya berdoa saudara mengerti akan hal ini. Tuhan rindu sekali memberkati kita. Tapi kadang-kadang kita tidak cukup punya kerinduan. Kita tidak cukup punya kelaparan. Kita tidak cukup punya kehausan akan Tuhan. Untuk menginginkan Tuhan. Untuk menyenangkan hatinya. Kadang-kadang Tuhan suka yang ekstrim. Lazarus perlu naik. Padahal dia orang yang kaya. Tapi dia juga orang yang berdosa. Siapa yang menyuruh dia naik ke atas pohon? Kalau ada orang lain, temannya, keluarganya, pasti bilang Lazarus. Lazarus. Sakeus. Terima kasih Pak. Sakeus turun. Tapi Sakeus tetap naik ke atas pohon. Kenapa? Hatinya merindukan Tuhan. Tidak ada planning untuk Yesus datang ke rumah Sakeus. Tidak ada rencana untuk dia datang ke rumah Sakeus. Tapi sekalipun tidak ada rencana, kalau ada hati yang lapar dan haus akan Tuhan, ada hati yang merindukan Tuhan, itu yang menarik hati Tuhan untuk datang dan singgah di rumah Sakeus. Sampai orang-orang berkata, kenapa kau duduk makan sehidangan dengan orang berdosa? Saudara, orang lain tidak melihat bahwa hati dari Sakeus sudah diubah. Pemungut cukai ini diubah hatinya. Di meja makan tidak ada penghukuman, tidak ada tuduhan, tidak ada intimidasi, tidak ada penolakan di sana. Saya ingin berkata, kota ini perlu dilayani dengan kasih. Jangan ada penuduhan, penghukuman, dan biarkan kasih Tuhan yang mengubah setiap orang. Sebab kau tidak tahu kapan waktunya Tuhan berubah. Sayang sekali ada banyak ahli Taurat dan orang Farisi yang salah paham, bahkan murid-murid Yesus
tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Tapi Yesus mendengarkan sebuah hal yang luar biasa. Kalau aku meminjam orang, aku akan kembalikan 2 kali lipat. Dan ambillah seluruh sebagian hartaku untuk dipersembahkan. Saudara lihat, itu luar biasa. Hati yang bertobat, dia memberikan seluruh hidupnya. Dibanding dengan orang kaya yang sok rohani, yang dia berkata, aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana caranya Yesus aku menjadi muridmu? Yesus berkata, jual seluruh hartamu dan ikut aku. Firman Tuhan berkata dia tertunduk malu karena hartanya sangat banyak. Saudara, apakah sebegitu susah ikut Tuhan? Waktu yang Tuhan mau bukan hartanya sebenarnya, tapi hatinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita ada Yesus, amin, itulah harta yang sesungguhnya. Amin. Engkau tidak bisa mengikuti Tuhan dengan kebanggaan, kesalehan. Yang Tuhan rindukan adalah hati yang benar-benar haus dan lapar. Saya berdoa, saya mendidik diriku setiap kali ibadah. Tuhan, buat aku semakin lapar dan haus. Buat aku Tuhan semakin merindukan Engkau. Jangan pernah ibadah yang biasa. Jangan pernah khotbah yang hanya memberkati orang lain. Tapi biarkan khotbah itu pertama-tama pisau yang tajam itu membedah, menusuk diriku lebih dulu, memisahkan sumsum dan tulang, membuatku bertobat lebih dulu sebelum orang lain. Saudara, hari ini saya beri sebuah tema musim menuai. Saudara harus bisa menangkap musim apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau saudara menangkap akan musimnya, maka saudara akan bergerak di dalam sana. Bukan hanya engkau melihat, tapi mari terlibat di dalamnya. Mari menangkap musim Tuhan di dalam hidup kita. Mari menangkap musim Tuhan yang terjadi di gereja. Tidak ada orang yang tinggal diam, karena setiap kita dipanggil untuk menjadi penuai. Pak, saya udah tua. Tidak ada masalah soal usia. Yang Tuhan mau hati. Smith Wigglesworth bertobat umur 55 tahun. Dan kemudian dia melayani Tuhan di usia 60 tahun. Dan saudara mau tahu, ribuan orang disembuhkan. Dan 25 orang lebih yang dibangkitkan oleh Tuhan. Sampai dia usia 85 tahun melayani Tuhan. Adakah yang terlambat? Tidak ada, saudara. Tidak ada yang terlambat melayani Tuhan. Apalagi anak-anak muda yang kau masih muda, saatnya untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya ketemu dengan abahnya, Bapak Pendeta Amandus. Saudara, kami berdoa bersama, kami fellowship bersama, berkali-kali ketemu. Dan saya melihat bahwa beliau umurnya sekalipun masih 28 tahun. Bukan ya. 60 tahun lebih. Tapi begitu semangat saudara untuk melayani Tuhan. Kalau orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa? Apa yang membuat Bapak tertarik dengan Bapak Amandus? Ada satu anak wani yang bertanya pada saya. Saya berkata, saya melihat Tuhan di hidupnya. Saya melihat cinta dan pengabdiannya pada Tuhan. Begitu mengasihi jiwa-jiwa. Itu yang menarik saya. Untuk kita bersama-sama kerjakan Makassar, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Saya beri tema musim menuai. Mari lihat Yohanes pasal yang keempat ayat 34 mulai. Kata Yesus, mari baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka,
makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Amin. Sudah ada yang menabur, dan saudara sudah menabur sekian lama. Ada yang mungkin bertanya, Tuhan, kapan aku menuai? Dan saya sebagai hamba Tuhan datang memberi sebuah kabar. Inilah musim menuai. Inilah waktunya untuk menuai. Inilah waktunya untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Inilah waktunya untuk bergerak. Dan kita akan melihat Tuhan, Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada 4 hal penting yang saudara lihat sebagai penuai. 4 hal yang perlu untuk seorang penuai. Yang pertama, sadari bahwa saudara melakukan kehendak Bapa. Waktu saudara bekerja, saudara sedang melakukan kehendak Bapa. Amin. Tuhan beri saudara talenta, Tuhan beri saudara hikmat, Tuhan beri saudara kecakapan di dalam bekerja. Tentu masing-masing bagian Tuhan sudah memberimu talenta. Jangan simpan talenta itu, tapi kembangkan, kerjakan. Saudara, lakukan kehendak Bapa. Yang jemput tamu sama terhormatnya dengan bermain musik. Yang khotbah sama terhormatnya dengan yang ngepel lantai, yang ngatur kursi. Apapun yang kau lakukan, upahnya masing-masing tetap dari surga bagi setiap kita. Dan lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Saya anak seorang gembala. Istri saya, Ibu Weni, menikah dengan seorang anak gembala. Saya tanya hari itu, kenapa mau menikah dengan saya? Saya naik sepeda motor. Yang datang antri setiap minggu, karena Ibu Weni baik, ramah dengan semua orang. Mobil ada 10. Oh, mobil cakep-cakep lagi. Orang-orang kaya. Saya naik motor, saudara. Satu kali setelah kami jadian 6 bulan kemudian, saya tanya, kenapa mau dengan saya? Setelah menikah saya tanya. Dia berikan satu, karena saya melihat bahwa engkau keluarga hamba Tuhan dan mencintai Tuhan. Ada yang lain? Tidak. Saya berpikir sedikit tidak, dia tanya, ganteng? Dia bilang enggak. Supaya saudara jangan terlalu tegang. Saya lihat mukanya udah terlalu tegang, ya. Jadi waktu ibu memilih saya, dia berdoa, saya berdoa. Ketika kita melayani Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya. Jangan pernah bersaingan. Jangan pernah merasa bahwa yang terlihat di depan inilah lebih berharga. Firman Tuhan berkata, kalau kau bekerja, kau melakukan menabur, tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Itu yang lebih berharga. Engkau melakukannya jangan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Itu lebih besar upahnya. Jadi jangan cemburu dengan orang yang mengerjakan. Mari kerjakan sebanyak-banyaknya. Mari melayani Tuhan. Saudara Pak Amandus punya banyak anak rohani. Saatnya untuk tak impartasi. Saatnya untuk saudara melayani lebih giat. Indonesia sedang akan dikerjakan. Bangsa-bangsa sedang akan kita kerjakan. Saya baru pulang dari Malaysia. Saudara,
Dan waktu pulang dari Malaysia, saya kaget karena ternyata di sana begitu luar biasa, ladang itu sudah menguning. Baru dari sana sudah ada Bangkok, Filipina, dan mereka, kita akan buka gereja juga di Bangkok, di Filipina kalau Tuhan kehendaki, di Kuala Lumpur. Kami akan datang pergi main bulu tangkis sekaligus buat seminar dengan PBHT di bulan September. Tapi saya belum pergi ke sana. Ada 8 kali khotbah hari Minggu. Saya bilang jangan, 5 kali aja. Saya capek nanti. Saya mau fellowship, saudara. Saya melihat tuai yang sedang ladang sudah menguning. Ini musim untuk menuai. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Siapa yang mau jadi penuai? Amin. Berikan tepuk tangan buat. Yang saudara lakukan adalah kehendak Bapa. Betapa terhormatnya apa yang kita kerjakan. Jangan di-downgrade. Karena kita melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara melakukan kehendak Bapa. Disuruh sama gubernur saja, oh senengnya. Apalagi sama presiden, disuruh jadi orang kepercayaan presiden, punya pengaruh begitu luar biasa. Saudara punya Raja di atas segala raja, pemilik surga dan bumi, dan Dia memberikan kepercayaan untuk saudara dan saya melakukan kehendaknya, menjadi penuai di akhir zaman ini. Amin. Itu identitas. Mengapa kita harus melakukannya dengan sepenuh hati? Mengapa kita melakukannya dengan sungguh-sungguh? Mengapa kita melakukannya begitu exciting? Karena kita melakukannya bukan untuk diri kita, bukan untuk manusia saja, tapi kita melakukannya karena kita melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Bapa. Amin. Lakukan kehendak Bapa. Yang kedua, saudara, yaitu fokus menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 34, Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Fokus menyelesaikan pekerjaannya. Fokus, saudara, bukan berarti tidak perlu kerja, tidak perlu bisnis. Saya seorang bisnismen, selain seorang gembala, selain seorang ketua sinode, selain seorang hamba Tuhan. Ada banyak perusahaan. Babi baru diskusi sama ibu. Ibu bilang begini, Pak, bagi waktunya juga buat di perusahaan. Perlu papa di perusahaan. Seperti itu. Bukan berarti kita tidak mengerjakan. Karena itu juga kita kerjakan untuk Tuhan. Tapi kita perlu fokus. Dalam waktu saudara fokus, saudara melakukan ini, bisnis dan yang lain, saudara lakukan untuk Tuhan. Amin. Saudara lakukan untuk Tuhan. Dan waktu kau melakukannya untuk Tuhan, engkau akan melihat hasil yang luar biasa. Hikmat ditambahkan oleh Tuhan, kecakapan ditambahkan, pengertian ditambahkan, pengetahuan ditambahkan. Saudara perlu terus belajar meningkatkan diri. Kalau seseorang hamba Tuhan mau dipakai oleh Tuhan, gak boleh kapasitasnya begitu. Dia perlu banyak membaca buku, dia perlu banyak lihat YouTube, dia perlu banyak untuk mendengar seminar yang bermanfaat. Saudara, dia perlu banyak dekat hamba-hamba Tuhan yang imannya besar. Dia perlu banyak dapat impartasi, saudara, supaya apa? Dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Semakin hari semakin cakap,
karena dia fokus. Amin. Tuhan memberikan di cerita tentang talenta 1, 2, 3, 5. Yang 2 kembangkan jadi 4, 3 jadi 5, 2 jadi 4, 3 jadi 6, 5 jadi 10. Yang 1 disimpan. Dan firman Tuhan berkata Tuhan mengambil yang 1 diberikan kepada yang 10. Dan firman Tuhan mencatat dia memberikannya sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Jadi kesanggupan ini perlu dikembangkan. Sayang sekali anak Tuhan rajin ke gereja, tapi pengetahuannya kurang. Rajin, tapi dia tidak mengembangkan kapasitasnya. Saya ingat Bayu dulu dia hanya tahu gitar waktu datang ke Makassar. Benar ya? Belum tahu keyboard. Saya selalu mendorong Bayu, kamu harus belajar keyboard, belajar sound, belajar media, belajar ngedit, belajar yang lain. Kembangkan. Tuhan akan bekerja sesuai dengan kapasitasmu. Bahkan saya berkata, kau sudah harus berkhotbah. Pernah tiba-tiba saya suruh dia berkhotbah, bikin seminar musik gerejawi. Dan dia pikir saya yang khotbah. Tidak, saya suruh dia khotbah. Dia berkata, Pak, nggak salah. Ini banyak orang, nggak salah. Tuhan mau kau. Semalaman dia tidak tidur. Itu bagus, saudara. Perlu untuk mengembangkan. Amin. Perlu untuk setiap kita mengembangkan diri kita, saudara. Gak apa-apa, panas dulu sebentar. Saya teringat Pak, awal gereja 3 orang, 3 keluarga. Saya bilang, Tuhan, siapa yang mau dengar saya? Ternyata ada 3 keluarga, kodong. Gak apa-apa, awalnya sakit, awalnya sulit. Apalagi cuma AC saja. Kita di sini cukup banyak, 200 orang mungkin. Puji Tuhan. Saya 3 orang, 3 keluarga. Tapi hari ini saya melihat 15 provinsi dan bangsa-bangsa, dan saya berdoa seluruh provinsi dan kota-kota di Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Setia, kembangkan kapasitasmu. Fokus. Ada yang lain, singkirkan. Nonton, suka nonton, kurangi. Kalau boleh, hilangkan. Oh, suka pergi main dengan teman-temannya yang tidak rohani, buang. Saya mau fokus melayani. Saya mau fokus cari jiwa. Saya mau fokus bangun omset. Saya mau fokus. Fokus penting, saudara. Waktu saudara fokus, kapasitasmu berkembang. Amin. Kapasitasmu bertambah. Dan seturut dengan kapasitasmu yang bertambah, Tuhan akan percayakan semakin banyak jiwa-jiwa. Waktu awal saya jadi hamba Tuhan, papa saya gembala, saya ingin buka sedikit rahasia. Papa tidak pernah kasih saya khotbah, mungkin sekali. Iya, Mama. Sekali. Bagian saya mempersiapkan Papa, kursi, sound system, dan yang lain. Saya mau WL. Sorry, saya bilang. Suara saya terlalu merdu, sehingga Bayu sulit untuk ambil nadanya. Kalau sekarang sudah lumayan, sudah kursus. Kalau pemain musik dulu main, iringi saya pasti percaya Anda akan minum Panadol, sakit kepala. Istri bilang di bawah, dia bilang, Papa, sudah Papa jangan WL. Suaranya itu loh. Jangan WL, Papa. Orang masuk hadirat Tuhan, begitu dengar Papa langsung buyar.
Saudara, saya nangis, Tuhan yang seperti ini dijadikan hamba Tuhan. Tapi saya nggak menyerah. Saya ambil khusus. Saya minta penyanyi vokal, tolong latih saya. Jangan minum es ya Pak. Ya, padahal saya suka sekali minum es. Dia mulai latih vokal. Saya tidak tahu main gitar, saya belajar main gitar karena saya mau menyembah Tuhan. Gimana doa pribadi kalau saya nggak tahu main gitar? Saya dulu khotbah, tidak ada orang yang suka. Orang bilang apa? Saya tidak mengerti apa yang Pak Hendrik ngomong waktu saya masih jadi anak gembala. Terus saya mau jadi pendeta. Tapi saya punya bersyukur istriku yang bagian belakang yang selalu mengoreksi saya dan memacu saya untuk maju. Jadi kalau Anda punya istri yang suka mengoreksi Anda, bersyukurlah. Amin. Dia bukan untuk menjatuhkan saudara, tapi dia memacu saudara untuk Anda dipakai Tuhan lebih lagi. Solek suamimu, itu dengar Pak. Yang ketiga saudara, yang ketiga, ambil tindakan sebab ladang sudah menunggu. Action. Kalau ada orang berkata, kapan lawatan Tuhan terjadi? Action sekarang. Jangan tunda lagi. Kalau ada orang berkata, kapan lawatan besar terjadi? Sekarang. Ambil waktu, ambil tindakan. Action saudara. Sebab ladang sudah siap dituai. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Saudara, lihat, jangan menunda 4 bulan lagi. Sekarang musimnya menuai. Kalau orang berkata 4 bulan lagi, jangan, sekarang. Action saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Action. Ambil tindakan. Jangan bilang tunggu dulu Pak Pendeta, Bapak Gembala, Mandus, nanti selesai dulu masalahku. Saya sering kali dengar orang bicara begitu. Saya nggak tahu Pak Mandus, nggak ada yang curhat sama Pak Mandus, nggak ngomong ke saya. Kalau pas itu kebetulan, nanti doakan saya punya masalah selesai. Si janji Pak, saya pasti melayani. Selesai masalahnya nggak selesai, karena Tuhan Maha Penolong. Tapi yang masalah adalah, selesai masalah ini, ada lagi masalah berikutnya. Karena iblis tahu bahwa masalah menghambat engkau melayani Tuhan. Jadi dia buat terus masalah. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang punya action, ada masalah, tidak ada masalah, yang aku mau lakukan adalah terus action, melayani Tuhanku. Sebab aku melakukan kehendaknya. Aku mau action, aku mau melayani, aku mau keliling Makassar, aku mau keliling Indonesia. Action, saudara. Amin. Apapun bisa kau lakukan. Bersaksi, cerita tentang Yesus. Oh, saya baru saja mimpi tadi malam, saya merasakan kasih Tuhan. Oh, saya merasakan kemurahan Tuhan. Oh, saya baru saja mendapat pertolongan Tuhan. Cerita, saksikan Yesus. Action. Sebab ladang sudah menguning. Amin. Amin saudara. Mulai bangun pagi doa. Saudara doa masak buat suami. Saudara lakukan apa? Jangan gosip. Mulai pikir, Tuhan hari ini targetku siapa? Saya mau pergi perkunjungan. Minimal 6 keluarga, 7 keluarga. Saya mendorong jemaat di pusat saudara. Saya mendorong semua Palembur Taiman. Mereka melayani paling kurang 6 orang, 6 keluarga setiap hari. Apakah via telepon? Kalau bisa dia datangi 6 keluarga via telepon, itu bonus. Itu dilakukan setiap hari saudara. Maka saudara akan menjadi penuai-penuai luar biasa. Amin. Yang keempat, sekarang juga menerima upah untuk hidup yang kekal. Ayat 36 menuliskan bahwa ada upah yang menyertai.
ada upah yang besar. Sekarang ini, bukan nanti. Ketika saudara menjadi penuai, ada upah sekarang ini. Upahnya juga kekal bagi hidup saudara. Amin. Amin. Secara manusia rohani engkau bertumbuh dan engkau menerima pertumbuhan itu mulai dari sekarang sampai dalam kekekalan. Ada orang kerja setengah mati, dia investasi buat keluarga, buat anak, karena dia punya anak. Itu di bumi, saudara, itu baik. Tapi bagaimana untuk kehidupan kekal? Bagaimana untuk masa depan yang kekal, saudara? Sudahkah engkau memikirkannya? Mari renungkan, saudara. Pergunakan waktu yang ada. Saya pernah hampir bersalah usia 50 ulang tahun saya. Saya bilang kepada istri saya ngobrol sama kami berdua sama-sama. Kita udah kerja dari muda, Papa. Ayo kita mulai istirahat ya. Saya pikir iya juga ya. Tapi tunggu saya berdoa dulu. Waktu saya berdoa, tiba-tiba saya diberi sebuah penglihatan. Saya kalau Tuhan bicara kadang-kadang lewat penglihatan. Jadi ada sebuah grafik, targetnya seperti ini, dan saya baru mencapai seperti ini. Padahal usia saya yang saya sudah lewati 50 tahun, dan usia saya tinggal sedikit, tidak tahu berapa tahun, tidak ada saya lihat berapa. Apa artinya, saudara? Masih terlalu jauh dari apa yang Tuhan mau. Saya harus berlari lebih kencang, saya harus kerja lebih sungguh-sungguh. Yang tadinya saya mau pensiun, yang tadinya saya mau tidur-tidur, saya mau menikmati apa yang saya sudah kerjakan. Tapi Tuhan berkata, waktumu tinggal sedikit dibandingkan 50 tahun yang kau sudah lewati. Amin. Saya nggak tahu 10 tahun kah, 20 tahun kah, 30 tahun kah. Wow, itu luar biasa. Saya nggak tahu, saudara. Tapi yang jelas bahwa kita harus pergunakan waktu lebih. Orang yang bertanya, Pak, kok nggak capek? Enggak, kami baru pulang dari Selayar 2 hari yang lalu. Hari ini ibadah pagi, terus malam. Minggu depan lagi, pergi lagi, saudara, ke Surabaya. Terus pergi. Kenapa? Ladang sudah memenuhi. Amin. Yang kau kerjakan adalah perkara yang kekal. Sekarang juga saudara menerima upah yang kekal itu. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 18 dan 19. Mari baca sama-sama firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20-21. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala, burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Saudara, musim yang baru, musim yang penuaian sudah tiba. Ada 4 hal lagi yang saudara perlu hati-hati untuk. Jangan ingat-ingat masa lalu. Kalau engkau pernah disakiti oleh seseorang, jangan ingat-ingat masa lalu. Kalau engkau pernah gagal dulu, jangan ingat-ingat masa lalu. Kalau engkau pernah mengalami hal yang buruk dulu, jangan ingat-ingat hal-hal zaman purbakala. Saudara, rahasia kehidupan harmonis suami istri adalah apa, saudara? Melupakan hal yang buruk, mengampuni. Sama seperti Yesus, dosa kita dihapus
itu bukan berarti ada tersimpan memorinya dulu. Oleh sebab itu iblis tidak bisa mendakwa. Karena apa? Tidak ada lagi bekasnya, tidak ada lagi catatannya. Ketika iblis datang dan dia mau mendakwa Henry Gomulya, Pastor Joseph Henry Gomulya begini, Yesus berkata, sudah dihapus oleh darah. Tidak ada sama sekali rekamannya. Disimpan di iCloud, disimpan dimanapun, di website tidak ada, saudara. Karena darah Yesus menghapus. Rahasia kebahagiaan dalam keluarga. Jangan ingat-ingat kesalahan pasanganmu. Amin. Rahasia pelayanan yang berhasil. Jangan ingat-ingat kesalahan temanmu, saudaramu. Sebab engkau dan saya, kita semua adalah masih manusia yang terbatas. Dan mungkin saja cara pandangmu juga keliru. Oleh sebab itu, haruslah saling mengasihi, saling memaafkan satu dengan yang lain. Gereja ini bengkel, tempat di mana orang diubahkan. Itu penting, jangan ingat-ingat masa lalu. Hal yang kedua, masuk musim yang baru. Ketahuilah Tuhan membuat sesuatu yang baru. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau saudara sudah melupakan yang di belakang, lihat ada musim yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Waktu saudara bisa melihat itu, saudara bisa melihat peluang. Hal yang ketiga, Tuhan melakukan yang mustahil. Jadi waktu saudara lihat ini musim menuai, bersamaan dengan itu Tuhan melakukan yang mustahil. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Ya sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ini penting untuk apa yang saudara ketahui. Makanya pengetahuan itu penting. Ada banyak orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi pengetahuannya kurang. Orang yang kurang pengetahuan bayar harga mahal. Belumkah kamu mengetahuinya? Kalau saudara punya pengetahuan dan saudara tahu itu kehendak Tuhan, maka mujizat Tuhan. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, apa artinya? Yang mustahil Tuhan lakukan. Di padang gurun selama ini tidak ada jalan. Tapi kalau saudara lihat bahwa ini musimnya, engkau akan melihat Tuhan menyertai dan Tuhan melakukan pekerjaannya dengan cara yang ajaib. Dia buat jalan di padang gurun karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia buat sungai-sungai di padang belantara yang tadinya tidak ada kehidupan, tidak ada makhluk hidup di sana. Tuhan sanggup membuat sungai. Amin. Kalau saudara bisa punya kerinduan akan itu, Tuhan akan melakukannya. Lakukan saudara. Dan kau melihat banyak hal yang mustahil terjadi. Tapi kalau saudara tinggal menunggu, saudara tidak belajar, saudara tidak bergerak, saudara tidak membaca, saudara tidak melakukannya, mengupgrade diri saudara. Tapi saya mau rindu untuk dipakai Tuhan. Tidak saudara. Saudara harus bertumbuh dan terus belajar. Yang keempat, yang terakhir, dibentuk untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Saudara, Yesaya berkata bahwa kita dibentuk. Tujuannya apa? Untuk memberitakan. Saudara diproses untuk memberitakan. Proses tidak pernah untuk membuat engkau terpuruk. Proses tidak membuat engkau rugi. Proses tidak membuat engkau mundur. Tapi proses pembentukan Tuhan untuk saudara memberitakan kemasyuran Tuhan. Saya berdoa saudara akan pulang dan engkau begitu mempersiapkan diri.
sebab engkau akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri.